Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang materi kuliah gender dan politik untuk pertemuan ke-6. Dan mungkin teman-teman sudah baca bahan bacaannya, judulnya Men as Cautious Feminists. Dan seperti judulnya, kita akan membahas bagaimana laki-laki bisa berperan dalam gerakan feminisme dan juga dalam gerakan gender equality atau gender justice. Tapi sebelum saya bahas materinya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita akan mendiskusikan mengenai UTS kita. Minggu depan saya akan buat pengumuman di Google Classroom, dan saya sangat mendorong teman-teman untuk bertanya kalau ada yang tidak jelas, boleh melalui private comment, bisa lewat email juga, atau komen di postingan saya di Google Classroom. Kemudian, hal kedua, karena ini pertemuan ke-6, berarti minggu depan pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan minggu depan tugasnya seperti biasa adalah gender lock terakhir sebelum UTS. Maka saya harapkan teman-teman akan semua mengumpulkan gender lock itu. Dan sama dengan tugas gender lock minggu lalu, boleh diambil dari cerita yang sudah terjadi lama, karena dengan situasi kita yang saat sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk mungkin mendapatkan cerita karena teman-teman sendiri mungkin tidak kemana-mana dan tidak mengikuti kegiatan apapun yang yang keluar rumah begitu. Jadi boleh dari medsos, dari televisi, yang penting adalah ada analisis yang uh, yang kritis ketika menceritakan gender lock tersebut. Itu yang kedua. Jadi yang ingin saya tekankan lagi, minggu depan tugasnya gender lock. Untuk gender lock yang minggu ini, saat ini ketika saya membuat video ini sedang dalam proses koreksi. Mudah-mudahan ketika videonya juga teman-teman tonton, nilainya juga sudah keluar. Dan log of the week-nya akan saya umumkan di Google Classroom. Jadi silakan dilihat nanti siapa yang mendapatkan log of the week. Dan bagi teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan mengenai film period end of sentence, nilainya akan saya tambahkan ke nilai gender lock sebagai nilai tugas minggu lalu. Untuk minggu ini, presensinya lagi-lagi akan saya ambil dari quiz, sehingga tetap akan ada nilainya. Silakan teman-teman kerjakan. Quiz akan diupload pada hari Kamis tanggal 2 April pukul 7. Ada 20 menit waktu untuk mengerjakan, dan ada 10 pertanyaan. Silahkan dijawab 10 pertanyaan tersebut, dan itu akan menjadi presensi untuk pertemuan minggu ini. Sekaligus juga untuk mereview apakah materi yang saya sampaikan di video ini bisa dipahami atau tidak. PowerPoint juga akan saya unggah sebelum kuis dilangsungkan, sehingga teman-teman bisa misalnya menonton lagi video ini sambil melihat PowerPoint-nya sebelum kuis dimulai. Untuk minggu depan, insya Allah materinya juga akan dalam video lagi, tapi tidak ada kuis karena presensi akan diambil dari gender lock. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi pada saya. Oke, untuk minggu ini saya mulai saja langsung. Jadi topik kita mengenai men and gender equality ya. Ada dua quote yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman gini. Kalau kita mendengar, tapi sebelumnya, kalau kita mendengar istilah laki-laki ada yang menyatakan dirinya sebagai feminis, itu mungkin sangat jarang kita dengar, terutama di Indonesia begitu ya. Karena mungkin ada kesan bahwa feminisme itu adalah urusan perempuan saja, karena kan yang merasa diperlakukan tidak adil adalah perempuan gitu, laki-laki ya biasa aja gitu, nggak ngerasa ada masalah gitu. Dan kadang-kadang mungkin ada perasaan mungkin takut dibully begitu, kalau misalnya ada teman yang catcalling gitu ya, ingin menegur walaupun dia sendiri sebagai laki-laki merasa itu sesuatu yang tidak pantas gitu, namun ada semacam social pressure yang membuat laki-laki merasa tidak nyaman untuk menegur temannya tersebut, nanti dianggap sok SJW lah, atau sok aktivis atau apa begitu. Namun di dunia sebenarnya sudah cukup banyak laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai feminis. Yang perlu saya tekankan sebetulnya di video ini, um, tujuan saya bukan untuk istilahnya, mmm,
mengconvert semuanya agar semua laki-laki yang ambil kelas ini kemudian menjadi feminis gitu, tapi lebih kepada menyadarkan sebenarnya apa sih isu yang dibahas sehingga kenapa butuh uh, apa peran dari laki-laki juga gitu. Jadi kuliah ini lebih ke situ membahasnya gitu ya untuk pertemuan ini. Nah, ada dua aktor Hollywood yang yang menyatakan dirinya sebagai feminis. Yang pertama, gimana bisa dilihat ya? Bisa nggak ya? Coba sebentar. Oke. Yang pertama adalah Tom Hardy. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat Tom Hardy, filmnya Tom Hardy. Dia main di banyak film. Di film ini ini film Mad Max di slide ini. Terus dia juga pernah main jadi Bane di, malah jadi ngomongin artis nggak apa-apa. Dia pernah main jadi Bane di Dark Knight Rises, kemudian dia pernah main di Inception, banyak film yang dia. Oh kan, kalau ada yang suka nonton apa namanya Peaky Blinders di Netflix, dia juga main di film itu. Sorry, di series itu. Ini quote yang diambil dari Tom Hardy karena ketika itu dia ditanya, kamu dukung feminisme nggak? Kalau nggak salah pertanyaannya itu. Dan pertanyaannya disampaikan ke Tom Hardy waktu dia diwawancara ketika dia promo film Mad Max ini gitu. Dan film Mad Max ini lumayan pro feminis karena tokoh utamanya si Charlize Theron yang tertutupi quote-nya ini. Sebentar. Yang kok pen sih? Aduh. Sebentar. Nah, yang di sini ini ada Charlize Theron, jadi tokoh utama perempuan di film ini. Kalau nggak salah si Tom Hardy itu ditanyakan apakah Anda mendukung feminisme atau apa gitu. Kemudian dia bilang, I identify with having strong, powerful female influences in my life. Dia sangat relate gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Dia sepakat bahwa dia banyak pengaruh perempuan yang kuat dan memiliki kekuasaan di dalam hidupnya gitu. Kekuasaan dalam artian strength gitu ya. Dan dia merasa bahwa saat ini di Hollywood gitu, baik di screenplay atau di naskah film gitu ya, atau di filmnya sendiri, di TV ataupun di teater, dia bertanya apakah perempuan sudah dirasa diwakilkan dengan fair gitu, karena dia merasa perempuan kebanyakan kalau di Hollywood itu paling perannya jadi pacar pacar superhero-nya gitu ya, atau istri atau lover-nya gitu, dan dia merasa itu sesuatu yang sangat membosankan karena perempuan itu it's so much more than that. Dan sudah terkenal di Hollywood itu bahwa aktor dan yang perempuan ataupun laki-laki bayarannya seringkali tidak sama gitu ya. Biasanya aktor perempuan itu bayarannya lebih rendah daripada laki-laki padahal sama-sama pemeran utama misalnya. Kemudian juga satu hal lagi yang terkenal adalah itu yang pertama. Yang kedua yang pertama soal gaji. Yang kedua soal peran yang tersedia bagi perempuan itu jauh lebih sedikit pilihannya ketika perempuan sudah menginjak usia yang lebih matang, misalnya 40 ke atas gitu. Biasanya usia 40 ke atas itu paling perempuan cuma jadi ibu, jadi istri begitu, jadi tetangga yang pokoknya susah mendapatkan peran utama lagi gitu. Biasanya perempuan yang usianya di bawah 30 gitu. Sementara laki-laki tidak seperti itu. Misalnya James Bond gitu. Daniel Craig ketika pertama kali menjadi James Bond usianya sudah cukup matang juga gitu ya, tapi dia masih bisa dianggap sebagai tokoh utama yang heroik begitu. Dan ini sangat terkenal diskusi soal ini di Hollywood. Ketiga itu kedua. Jadi pertama soal gaji, kedua soal keterbatasan peran karena usia yang dianggap merupakan sebuah diskriminasi terhadap usia juga. Dan yang ketiga adalah bahwa perempuan di Hollywood seringkali terpapar uh, kemungkinan untuk dilecehkan secara seksual. Kalau Anda paham gerakan Me Too atau Me Too movement di Amerika muncul tahun 2017, seingat saya itu diawali dari beberapa artis yang ternyata mereka pernah dilecehkan oleh salah satu produser yang bernama Harvey Weinstein. Boleh Google nanti. Sempat saya bahas, sebentar, kayaknya ada mata kuliah kita. Kayaknya di salah satu pertemuan kita akan membahas itu, kalau nggak salah. Habis UTS nanti. Insya Allah ada diskusi lebih lanjut soal Me Too movement. Nah, jadi itu. Ada 3 hal itu yang membuat perempuan jadi lebih susah
untuk survive di Hollywood daripada laki-laki. Ini yang pertama, laki-laki yang menyatakan diri sebagai feminis. Ini dua-duanya Hollywood ya, saya belum ketemu yang Indonesia, belum sempat cari. Kalau teman-teman punya, misalnya ada artis atau apalah, penyanyi atau siapa yang di Indonesia yang dia manly gitu ya, tapi dia mengakui dirinya sebagai feminis, boleh info ke saya. Nanti kita bahas juga. Nah, yang kedua, mungkin pernah nonton film ini juga, Aquaman, Jason Momoa. Jason Momoa juga dia merasa dirinya sangat pro feminis gitu ya, dan dia sendiri adalah feminis karena dia dibesarkan oleh single mother gitu. Jadi justru dia tidak punya tokoh atau role model ayah ketika dia besar dewasa gitu, dan dia merasa justru karena apa ya, feminisme itu adalah sesuatu yang patut didukung karena dia percaya bahwa perempuan itu kuat gitu loh. Ini quote-nya, "They're the strongest beings in the world," gitu ya. Uh, dan kenapa saya pasang Jason Momoa dan Tom Hardy, karena menurut saya mereka adalah tipikal laki-laki yang maskulin gitu ya, yang tidak malu mengakui dirinya sebagai feminis dan justru merupakan salah satu pihak yang cukup vokal untuk menyuarakan apa ya namanya, kesetaraan gender begitu. Um, dan ya dan dibesarkan dengan single mother ternyata tidak membuat Jason Momoa jadi apa ya, tidak manly atau jadi keperempuan-perempuanan misalnya atau apalah itu, sehingga dan malah justru membuat dia semakin mendukung gerakan feminisme gitu. Nah, dua itu saja dari saya yang contoh men as feminist. Nah, tapi kenapa sih kok ini jadi sesuatu yang penting banget dibahas gitu ya? Kenapa sih feminisme itu kok nggak cukup didukung oleh perempuan saja gitu ya? Karena sebenarnya apa yang dicita-citakan oleh feminisme yang sesungguhnya itu juga menguntungkan laki-laki. Mengapa? Karena harusnya ketika kita bicara soal keadilan, upaya mencari atau mendapatkan atau menciptakan keadilan itu harusnya tidak berpihak pada salah satu gender saja gitu ya. So the seeking of justice that is true justice does not favor a gender. Itulah mengapa sebenarnya kalau kita mencoba melihat lagi tidak hanya soal misalnya teks agama saja. Teks agama kan pada akhirnya kalau bicara keadilan pasti dia tidak apa ya, tidak berpihak pada salah satu gender saja gitu, tapi kedua-duanya harusnya punya potensi yang sama untuk bisa bermanfaat di dunia dan juga punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk surga dan masuk neraka juga misalnya gitu. Dan artinya keadilan itu tidak hanya buat laki-laki saja, dan dari feminisme pun keadilan itu tidak hanya untuk perempuan saja gitu. Karena kalau feminisme itu ternyata hanya memperjuangkan keadilan bagi perempuan, maka berarti itu belum true justice ini gitu ya. Namun yang diperjuangkan sebetulnya adalah mutual respect atau respect yang mutual atau sesama respect gitu, and regard for a fellow human. Nah, kalau misalnya mutual respect and regard ini dicapai, maka laki-laki tentunya juga akan mendapatkan respect dan regard juga, begitu ya. Dan jangan salah, gender role atau peran gender yang sudah terkonstruksi secara sosial juga kan sebetulnya merugikan laki-laki di berbagai hal gitu. Misalnya laki-laki jadi banyak yang tidak bisa mengekspresikan emosinya karena takut dianggap lembek gitu. Terus laki-laki jadi tidak bisa dekat dengan anaknya karena dianggap merawat anak itu adalah urusan domestik. Meskipun sekarang seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut mulai berubah, namun belum selesai dan masih banyak yang bisa diupayakan gitu ya. Kalau misalnya perempuan diberi kesempatan yang lebih baik untuk mencapai karir yang lebih bagus, misalnya advancement gitu ya di dalam pekerjaannya, better opportunity atau kesempatan yang lebih baik, terus cuti keluarga yang lebih bagus, fasilitas kesehatan yang lebih bagus, bahkan terkait perencanaan dalam berkeluarga atau menjadi orang tua dan otonomi pribadi gitu ya. Kemudian dia juga lebih nyaman ketika di dunia kerja atau misalnya ketika dia berangkat kerja gitu, lebih merasa aman dan punya lebih banyak perwakilan dalam segala
level layanan, industri, politik, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manajerial, sebetulnya itu semua akan menguntungkan society atau masyarakat. Karena saat ini salah satu hal yang mempersulit perempuan gitu ya. Jadi gini, yang apa namanya, kita akan susah untuk bisa membuat perempuan itu misalnya lebih um, produktif di kantor kalau misalnya pikirannya terpecah mikirin urusan rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah suaminya punya kontribusi yang juga besar, dan ada pembagian tugas dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki di rumah, maka itu akan sangat meringankan perempuan sehingga ketika dia di kantor dia merasa lebih uh, bisa lebih produktif gitu karena nggak kepikiran urusan di rumah misalnya. Bahkan hal sesimpel misalnya nyiapin bekal anak atau antar jemput anak misalnya gitu atau membersihkan rumah gitu ya. Itu pertama. Kedua, ini terutama bicara soal comfort and safety at work and commute. Sudah tidak menjadi rahasia lagi atau sudah menjadi rahasia umum gitu ya bahwa kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di ranah privat dan ranah publik gitu ya. Ranah publik termasuk juga di transportasi umum misalnya. Saya pernah bahas ini juga di kelas dan memang tidak menutup kemungkinan bahwa di transportasi umum laki-laki juga mungkin mengalami kesulitan. Misal ada cerita di salah satu kelas laki-laki naik KRL gitu, nggak sengaja karena penuh banget nyenggol perempuan, terus perempuannya langsung marah gitu ya. Ya itu memang memang kasus yang sangat bisa terjadi dan mungkin sering terjadi juga. Namun faktanya memang apa ya, laki-laki juga perempuan juga banyak yang mungkin ketika Anda yang mengalami dan nggak sengaja kesenggol, Anda tidak punya niat yang jelek gitu ya, tapi banyak di luar sana yang memanfaatkan itu, mmm, untuk melecehkan perempuan yang di dekatnya dia gitu. Sehingga untuk hal seremeh berangkat ke kantor saja, perempuan pun harus masih berpikir takut dilecehkan, itu kan merupakan sesuatu yang, apa ya, mmm sangat besar sebetulnya masalahnya begitu, namun karena sudah biasa, eee, dianggap nggak apa-apa gitu. Satu hal lagi yang saya juga sering banget baca di Genderlock teman-teman yang teman-teman kumpulkan, adalah bahwa ini banyak sekali yang menjadi, korban catcalling gitu ya, catcalling atau digodain di jalan gitu. Dan banyak yang bahkan di catcall itu ketika dia jalan pulang dari kosannya mau kemana gitu. Kebayangkan masa setiap hari dia mau pulang ke kosannya aja tuh harus merasakan rasa khawatir akan di catcall gitu loh. Jadi hal-hal yang sekecil ini saja kita masih jadi PR begitu ya. Dan tidak semuanya teredukasi, bahkan yang melakukan catcall saja nggak tahu kalau sebenarnya itu adalah pelecehan verbal misalnya. Kemudian ada juga perempuan yang merasa nggak apa-apa di catcall, itu artinya bentuk pujian karena dia merasa, "Oh berarti aku cantik," misalnya begitu. Nah, tidak ada yang salah dengan itu, yang salah adalah bahwa informasi yang dipahami mungkin masih timpang, begitu. Dan itu adalah tugas kita untuk mengedukasi diri kita masing-masing bahwa, oke nggak apa-apa mungkin kita perlu merasa cantik gitu, tapi kita mungkin perlu membedakan, apakah ini sebuah pujian atau misalnya sebuah sebuah upaya objektifikasi gitu. Mmm, Artinya gini, kemudian karena saya sering dengar gini, eee, jadi cerita, mmm, misalnya temennya di-catcall gitu, tapi dia nggak di-catcall, terus jadi kayak, "Ah, untung aku jelek, jadi aku nggak di-catcall," gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang, sifatnya candaan atau ringan begitu, namun ada isu yang sebenarnya lebih lebih dalam di situ eee, bahwa kita kemudian punya standar tertentu untuk menilai apakah seseorang itu good looking atau tidak, sehingga yang tidak memenuhi standar itu berarti dianggap tidak good looking gitu dan kadang-kadang dibully gitu. Mending kalau catcall-nya itu pujian, kadang-kadang ada juga yang catcall tapi menghina fisik misalnya gitu ya. Jadi imagine that this is a lot of some sort all sorts of problems faced by women in their daily basis gitu. Saya ingat salah satu cerita Genderlock yang teman-teman pernah tulis, jadi dia naik motor gitu ya, saya lupa dari kelas mana. Naik motor kemudian di lampu merah berhenti di sebelah sebelah mobil bak terbuka. Kemudian supirnya itu ngegodain dia gitu.
padahal dia diem aja gitu, terus digodain. Dan saya yakin dan kalau mungkin memang mungkin akan dianggap lemah gitu ya kalau perempuan lalu dianggap digituin aja masa ini sih masa langsung ngerasa dilecehkan sih gitu. Tapi isu yang paling penting justru kenapa hal-hal seperti ini kita normalisasi, harusnya tidak dinormalisasi gitu. Harusnya kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang biasa gitu. Itu pertama. Jadi perempuan selalu berada dalam kondisi di mana, aduh nanti aku kalau jalan digodain nggak ya gitu. Atau tapi kalau kita ngomong kayak gitu nanti dikira GR gitu, sok cantik, sok inilah apa gitu. Dan yang itu tidak dialami oleh laki-laki gitu, hampir jarang, mungkin ada tapi jarang sekali dialami oleh laki-laki. Kalau misalnya di lampu merah ada mobil bak terbuka gitu ya, terus ada dia naik motor parkir di sebelahnya, mungkin hampir tidak pernah terjadi si cowok ini digodain sama mobil bak terbuka, atau misalnya di sebelah perempuan naik mobil gitu, kemudian perempuan ini ngegodain dia, kecuali kalau perempuannya memang nakal atau apa gitu. Sorry, bukan nakal jadi judgmental. Mungkin pernah terjadi tapi sangat jarang gitu. Dari jumlah gender role yang Anda kirim pun lebih banyak perempuan yang jadi korban catcalling gitu ya. Nah, sehingga untuk urusan yang basic seperti menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan atau dalam pekerjaan saja itu masih menjadi PR gitu. Padahal kalau misalnya waktunya perempuan nggak habis untuk dipakai ngurusin gimana caranya dia nggak di-catcall, dia mungkin akan lebih produktif dalam pekerjaannya gitu. Ketika lebih banyak orang yang produktif, maka masyarakat akan jauh lebih diuntungkan gitu ya. Intinya itu sebenarnya, bagaimana feminisme ini bisa benefit men gitu. Jadi menghilangkan stereotyping, menghilangkan stigma, menghilangkan peran gender yang dikonstruksi secara sosial, itu akan menguntungkan kedua gender, perempuan dan laki-laki. Saya lanjutkan. Lalu pertanyaannya, bisakah laki-laki menjadi feminis? Kalau misalnya feminisme itu tujuannya adalah untuk membebaskan perempuan, dalam hal ini membebaskan perempuan dari diskriminasi, membebaskan perempuan dari stigma-stigma yang merugikan dia, misalnya bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, atau nggak usah kerja gitu di rumah aja, maka ini hanya bisa akan berhasil kalau laki-laki juga mendukungnya dan menjadi bagian dari perjuangan itu. Ya memang kita nggak bisa menyebut bahwa laki-laki itu harus bisa jadi feminis karena laki-laki bukan perempuan gitu ya. Dianalogikan di sini, men cannot really be feminist any more than whites can be black nationalists. Artinya salah satu juga contoh pergerakan yang cukup masif dan sampai hari ini pun masih ada adalah gerakan kulit hitam, di mana tentunya orang kulit putih nggak mungkin bisa ngeklaim dirinya sebagai tokoh pergerakan kulit hitam, tapi yang bisa dilakukan adalah pro dengan gerakan-gerakan yang anti penindasan dan anti diskriminasi. Nah, begitu pula dengan laki-laki dalam konteks feminisme, men can be pro-feminist, bisa menjadi orang yang pro dengan gerakan feminisme. Dan pro ini tidak sekedar cuman menjadi anggota gitu ya dari minoritas saja, kan perempuan ini dalam hal ini minoritas gitu ya, bukan dari sisi jumlah ya, tapi dari sisi perwakilan misalnya di politik atau di perusahaan atau di pendidikan misalnya gitu. Tidak hanya sekadar jadi anggota dan bilang anggota dalam artian ini dan bilang bahwa iya aku dukung kok perempuan harus bisa sekolah gitu, tapi laki-laki harus bisa punya peran yang lebih aktif di mana itu membutuhkan kesadaran politik dan aktivisme gitu. Jadi saya ingat juga salah satu gender lock di salah satu kelas yang kalau nggak salah ini jadi lock of the week ketika sebelum corona menyerang itu, saya lupa siapa ya nulis ya. Jadi dia cerita soal Women's March waktu itu. Maaf ya saya nggak inget namanya yang nulis gitu, tapi Anda Lock of the Week seingat saya. Dia cerita bahwa dia ikut Women's March dan ada temannya yang laki-laki ikut Women's March juga gitu. Women's March itu loh yang waktu memperingati International Women's Day di awal bulan Maret kemarin. Nah, terus ternyata ada polisi yang mengatakan pada dia bahwa pada temannya yang laki-laki ini bilang, ngapain kamu ikut gerakan kayak gini? Kan mereka ini justru pengen menindas kaummu gitu, justru ingin menindas kaum laki-laki gitu ya.
Dan itu adalah pandangan yang sangat keliru dalam memandang, gerakan kesetaraan gender atau gender equality gitu ya. Karena justru itu adalah bagian dari ini menjadi, aktivis gitu ya, maksudnya berperan dalam aktivisme dan memiliki kesadaran politik gitu. Mmm, Kalau kayaknya saya juga pernah bilang ini, biasanya justru kalau laki-laki yang ngomong, mmm, lebih didengarkan gitu. Jadi kalau laki-laki bilang bahwa, maskulinitas itu adalah salah satunya membantu istri di rumah, mengerjakan pekerjaan domestik, itu akan lebih dipercaya kalau laki-laki yang ngomong daripada perempuan. Karena kalau perempuan yang ngomong nanti kan, "Alah ya wajar aja perempuan ngomong kayak gitu, karena perempuan nggak mau bersih-bersih rumah sendiri," misalnya gitu ya. Sehingga tadi cerita yang di Gender Lock tadi, bahwa kemudian, gerakan yang dilakukan untuk memperingati International Women's Day itu adalah upaya untuk mengglorifikasi perempuan dan menindas laki-laki adalah sesuatu yang sangat keliru gitu ya. Karena, mmm, feminisme justru memperjuangkan perempuan-perempuan yang ditindas dan anti penindasan, sehingga tentunya tidak ingin melihat siapapun ditindas termasuk laki-laki, gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali perempuan itu suka capek sendiri kalau ngasih tahu laki-laki dalam konteks apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh feminisme gitu. Mmm, itu harusnya laki-laki bisa mengedukasi dirinya sendiri gitu. Pertama artinya harus breaking out of, what is considered as normal di dalam masyarakat. Breaking out, of what is considered as normal itu maksudnya ya apa yang sudah biasa itu belum tentu benar sehingga perlu dikritisi. Termasuk juga misalnya, eee, apa ya, kayak, oh sudah terbiasa melihat pemimpin laki-laki gitu. Sehingga ketika ada pemimpin yang sehingga gini, kita tidak sadar bahwa mungkin perempuan perlu perwakilan di level, pimpinan gitu. Karena kita biasa dilahirkan dalam kondisi di mana pemimpin adalah laki-laki, baik di rumah maupun di ruang publik, begitu. Dan laki-laki biasanya punya blind spot soal ini karena dia bukan perempuan gitu. Dan ini yang harus mulai diubah gitu. Um, Men can and should figure out for themselves. Jadi laki-laki harus cari tahu sendiri dan harus secara aktif cari tahu sendiri bagaimana kemudian mereka bisa ikut mendukung gerakan-gerakan yang anti penindasan ini begitu. Dan di Indonesia sebenarnya sudah banyak juga. Dulu saya waktu saya kuliah, dosen yang ngajar gender justru laki-laki gitu. Dan beliau banyak bicara soal bagaimana perempuan itu misalnya kalau jadi buruh, gajinya lebih sedikit, tidak diberi cuti hamil, tidak diberi cuti melahirkan, tidak ada misalnya ruang laktasi di tempat pekerjaannya dan seterusnya begitu. Eee, Kenapa? Karena kalau misalnya kemudian laki-laki itu dan ini bukan salah laki-laki dalam artian karena kita sudah terbiasa dibesarkan, dengan nilai-nilai tradisional di dalam rumah yang konservatif dan bahwa mungkin dari kecil Anda tidak dibiasakan, misalnya memasak begitu, mungkin ada yang dibiasakan memasak, which is good gitu, atau tidak dibiasakan. Mungkin Anda dibesarkan dengan kondisi di mana ketika Anda nangis, lalu Anda disuruh diam dengan kata-kata, anak laki-laki nggak boleh nangis," gitu. Sementara perempuan perempuan tidak pernah dibesarkan dengan seperti itu, gitu ya. Mmm, dan ini yang kemudian membuat blind spot itu ada, gitu. Dan sedihnya ketika misalnya itu dalam konteks, konteks, gerakan yang berupaya untuk menghapus, penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan, jadi ada 2 pekerjaan bagi perempuan. Di satu sisi perempuan harus memperjuangkan, diskriminasi ini supaya terhapuskan gitu ya, ini pekerjaan yang paling utama gitu. Tapi ketika mereka ngerjain ini, mereka terus-menerus dipertanyakan oleh oleh banyak orang, termasuk laki-laki, "Apa sih, emang kenapa sih gerakanmu tuh tentang apa sih?" Sehingga ini membuat tambahan pekerjaan bagi mereka untuk menjelaskan bahwa, "Ini loh masalahnya, aku tuh ditindas, kamu nggak tahu kalau aku tuh di-catcall di jalan, kamu nggak tahu bahwa, mmm, semua itu tidak selesai cukup dengan ladies parking saja, semua itu tidak cukup selesai dengan, gerbong khusus wanita saja," misalnya begitu. Eee atau ruang laktasi misalnya, di mana laki-laki nggak menyadari apakah sebuah kantor atau sebuah mall itu ada ruang laktasi atau tidak. Kenapa? Karena mereka tidak menyusui gitu. Jadi ini menimbulkan more work for women gitu.
Ketika ketika ada sebuah gerakan yang itu akan semakin kuat kalau laki-laki mendukung, maka perempuan seolah-olah dikasih tanggung jawab untuk mengedukasi laki-laki gitu. Padahal kalau kita bicara kemanusiaan, kita harusnya tidak perlu ngasih tahu apa ya, ini sama kayak pertanyaan yang pernah saya tanyakan di kelas ketika saya bilang, apakah Anda pernah ketika meninggalkan rumah, ketika kalau Anda laki-laki, Anda meninggalkan rumah kemudian Anda diingatkan oleh orang tua Anda jangan memperkosa orang ya gitu. Itu kan tidak 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 perlu dikatakan oleh orang tua Anda karena orang tua Anda yakin bahwa Anda tahu itu salah gitu loh. Namun faktanya banyak nggak perempuan di luar sana yang diperkosa? Memang bukan dengan Anda gitu, tapi dengan banyak laki-laki yang mungkin tidak teredukasi, um, at least digrepe-grepe lah perempuan ini mungkin tidak sampai diperkosa gitu karena uh, dan itu seolah-olah dijadikan PR perempuan untuk mengedukasi lah semua laki-laki ini gitu loh. Ini yang membuat gerakan feminisme, gerakan yang berupaya untuk mencapai keadilan gender itu sangat sulit untuk dilakukan gitu karena di satu sisi udah capek untuk berjuang mencapai keadilan itu masih ditambah pekerjaan untuk meyakinkan temennya sendiri, dalam hal ini kan laki-laki itu teman ya, bukan musuh gitu ya. Tapi teman teman untuk diajak berjuang gitu. Tapi perlu diyakinkan gitu. Bahkan ketika dijelaskan pun justru kadang-kadang seringkali dijuluki feminazi lah, mungkin ada yang pernah dengar istilah itu, dijulukin SJW lah gitu ya. Um, dan kadang yang melakukan catcall pun tidak sadar bahwa itu salah dan biasanya defense gitu. Biasanya ada ego yang merasa bahwa sok cantik banget sih digituin aja langsung marah misalnya gitu ya. Ini yang dinamakan creating more work for women gitu. Um, Sehingga harusnya ini sudah selesai gitu ya sampai di titik ini di mana laki-laki itu jauh lebih memiliki pendidikan, jauh lebih terbuka pemikirannya dan perempuan juga dalam hal ini memiliki pemikiran lebih terbuka, um, harusnya bisa saling menjadi ally atau beraliansi untuk mencapai keadilan gender itu. Ada satu quote yang sangat menarik uh, oleh Jessica Valenti. Jadi dia nulis di online gitu, saya lupa di medium.com kalau nggak salah. Dia bicara soal kenapa sih kita kalau misalnya mau mengingatkan seorang laki-laki itu terkait perjuangan apa yang sedang kita lakukan, itu kita selalu bawa-bawa coba bayangkan kalau itu ibumu, bayangkan kalau itu istrimu, bayangkan kalau itu anakmu begitu ya. Misalnya banyak sekali yang menggunakan alasan itu gitu ya. Jadi misalnya ada laki-laki yang merasa catcalling itu nggak apa-apa gitu. Kemudian cara menyadarkan dia adalah dengan bilang, Bapak kalau punya anak perempuan mau anaknya digituin, baru kemudian dia sadar. Padahal seharusnya itu tidak perlu dilakukan gitu. Uh, Perempuan itu harusnya tidak perlu meyakinkan laki-laki untuk mendukung dia karena harusnya melihat kenyataan sekarang di mana banyak sekali yang terdiskriminasi dan tertindas baik dalam hal ekonomi, sosial, politik gitu ya. Harusnya laki-laki tuh udah marah gitu. Ngelihat misalnya Komnas Perempuan setiap tahun merilis data kekerasan yang terjadi terhadap perempuan baik itu seksual maupun fisik ataupun verbal gitu ya. Setiap tahunnya jumlahnya meningkat. Kalau mau kita laki-laki atau perempuan, ngelihat itu, harusnya kita udah marah, tanpa kita perlu uh, membayangkan dulu bahwa, oh yang jadi korban itu saudaraku, yang menjadi korban itu ibuku, tanpa perlu membayangkan itu. Cukup dengan membayangkan bahwa semua korban ini adalah manusia, gitu. Jadi kalau kita bicara soal, meyakinkan laki-laki bahwa gerakan ini tujuannya adalah untuk mencapai true justice tadi, harusnya nggak perlu diyakinkan lagi dengan cara bahwa kamu itu punya ibu, bahwa kamu itu punya kakak atau adik perempuan, bahwa kamu nanti akan punya anak perempuan. Cukup dengan meyakinkan bahwa ini korban yang ditindas, yang memang faktanya setiap tahunnya jumlahnya meningkat di Indonesia saja, itu adalah manusia. Harusnya itu udah cukup bikin kita marah gitu. Dan mendukung segala sesuatu upaya untuk menghapuskan atau minimal mengurangi kesulitan atau penderitaan perempuan yang terdiskriminasi ini tadi.
Jadi gitu. Jadi ini quote-nya Jessica Valenti dan menurut saya ini cukup bagus gitu ya. We should not have to persuade you. Ini you ini maksudnya laki-laki gitu ya. Or try to bring you along. You should be outraged already. Jadi kamu harusnya udah marah gitu ngelihat kenyataan ini. And not just because we are your wives, daughters, or mothers, but because we are people. Gitu. Contoh yang saya bahas kalau nggak salah di pertemuan lalu soal Anita Hill dan Clarence Thomas, di mana Anita Hill di Amerika, Clarence Thomas adalah hakim agung Amerika yang sampai saat ini masih menjabat menjadi hakim agung, terlepas dari adanya skandal bahwa dia pernah melecehkan Anita Hill, anak buahnya ketika dia bekerja. Masa ini nggak bikin kita marah sih gitu? Dan kasus seperti ini sering terjadi gitu. Kayak Harvey Weinstein tadi, produser di Hollywood, yang memanfaatkan posisinya di mana artis-artis yang baru masih muda, masih nyari nafkah, nyari nama gitu dimanfaatkan oleh dia, dipaksa tidur dengan dia, dilecehkan oleh dia gitu. Masa kita harus membayangkan si artis ini saudara kita dulu baru kita merasa marah. Jadi itu yang dimaksud oleh Jessica Valenti ini tadi. Semua itu yang menjadi korban kekerasan fisik, yang menjadi korban KDRT, yang menjadi korban kekerasan seksual, atau bahkan teman Anda yang harus takut-takut pulang ke kosannya karena di catcalling, itu tidak perlu Anda bayangkan menjadi anak perempuan atau ibu Anda atau istri Anda dulu, tapi dia adalah manusia yang harusnya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih pantas dan berhak merasa aman di lingkungannya sendiri gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh laki-laki gitu ya? Apa saja peran laki-laki supaya gender justice itu bisa tercapai gitu? Kebanyakan perempuan tahu bahwa dia tuh teropresi, bahwa dia tertindas, dia tertekan karena adanya patriarki gitu. Dan kebanyakan perempuan kemudian cerita personal stories-nya sendiri. Yang ini dalam hal ini Anda sendiri sudah menuliskannya di gender log Anda gitu ya. Dan mereka cerita gitu, reveal their wounds from patriarchy. Adalah gender log yang cerita soal bahwa dia jerawatan gitu, terus dia ngumpul keluarga gitu ya, ngumpul keluarga, lalu dikomentari jerawatnya sama pamannya, bilang, oh kalau anak perempuan tuh masa perempuan jerawatan sih gitu. Padahal yang bisa punya jerawat nggak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Tapi perempuan kok dituntut harus punya kulit yang mulus misalnya gitu. Padahal omnya atau pamannya juga nggak tahu kan kenapa dia jerawatan misalnya gitu. Bahkan hal sepele itu saja. Dan ini yang menarik adalah bahwa kebanyakan laki-laki merasa berhak untuk berkomentar tentang penampilan perempuan gitu. Dan saya pun udah kenyang jadi apa ya, being the receiving end of that comment. Baik itu tambah gendut lah, tambah apalah, tambah inilah, tambah tua lah gitu ya. Padahal yang tambah gendut dan tambah tua juga tidak hanya perempuan saja tapi laki-laki juga bisa gitu ya. Nah, jadi perempuan tuh sering sekali menceritakan tentang personal stories mereka, reveal their wounds gitu ya, from patriarchy. Namun di sisi lain, laki-laki kadang-kadang tuh nggak sadar gitu. Kayak tadi misalnya, laki-laki mungkin tidak perlu merasa sekhawatir perempuan kalau harus keluar malam, gitu ya. Gitu, dan ini adalah sebuah keistimewaan kan sebenarnya, karena laki-laki tidak perlu takut di catcall, misalnya gitu ya. Uh, dan ketika mendengar cerita dari perempuan yang misalnya pernah menjadi korban dari patriarki ini tadi, laki-laki mungkin tidak bisa langsung relate dengan cerita itu gitu ya. Maka yang perlu diubah adalah tidak hanya bagaimana laki-laki mengubah cara pandangnya ketika itu berkaitan dengan bagaimana dia relate ke laki-laki lain, tapi juga bagaimana dia relate ke perempuan gitu. Memang laki-laki mungkin tidak akan pernah merasakan melahirkan, tidak akan pernah merasakan menyusui, tidak akan pernah merasakan menstruasi gitu. Maka yang perlu dipercaya adalah bagaimana perempuan menceritakan ini di tengah-tengah segala hal yang mendiskriminasi dan menindas mereka gitu loh. Sehingga ini yang perlu diubah gitu. Dan sebetulnya teori-teori dan praktik-praktik yang pro feminisme itu sebetulnya bisa membebaskan tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki dari peran gender yang itu sebetulnya mengungkung mereka gitu ya. From their perspective gender roles and the system of patriarchy, karena seperti yang sudah sering saya bahas di kelas bahwa patriarki pun
merugikan laki-laki seringkali. Ada yang istilah yang sangat terkenal yaitu toxic masculinity. Toxic masculinity mungkin Anda pernah dengar, saya bahas di sini apa yang bisa laki-laki lakukan gitu ya. Pertama, laki-laki harus bisa menjadi teman yang aktif ketika dia berada di apa namanya, tentunya dia tidak bisa dia bercerita dirinya menjadi korban gitu, tapi seringkali, dan ini juga saya baca di gender lock, laki-laki menjadi saksi gitu ya, bystander gitu. Bystander ketika misalnya ada perempuan yang didiskriminasi. Dalam hal ini, laki-laki harusnya bisa menjadi a better bystander dengan misalnya mencoba untuk lebih sensitif atau peka melihat apakah dalam sebuah proses, baik misalnya di organisasi atau bahkan di jalanan aja ketika ada yang sweet-sweet gitu, laki-laki harusnya nggak diam aja gitu, tapi bisa lebih aktif mengingatkan misalnya. Walaupun ini sangat susah dilakukan, kenapa? Karena tadi ada tekanan sosial yang juga dihadapi oleh laki-laki, di mana mereka mungkin takut dibilang SJW tadi, atau dibilang munafik, bahkan misalnya gitu ya, alah padahal kamu juga suka, misalnya gitu ya. Namun ya kalau nggak dari hal-hal yang kecil, mau mulai dari mana lagi kan gitu. Yang kedua, tadi soal toxic masculinity atau maskulinitas yang beracun, saya lupa ada istilah bahasa Indonesianya. Toxic masculinity itu adalah maskulinitas yang melanggengkan hal-hal yang sifatnya tidak yang sifatnya menindas. Tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Misalnya kayak laki-laki kalau menyelesaikan masalah maka harus berantem misalnya gitu. Bahwa laki-laki itu tonjok-tonjokan nggak apa-apa misalnya gitu ya. Dan seringkali kan laki-laki kalau mengekspresikan emosinya, terutama yang sangat takut terlihat tidak maskulin, itu malah bukannya nangis tapi malah nonjok orang gitu ya. Itu adalah salah satu bagian dari toxic masculinity. Toxic masculinity juga salah satu contohnya adalah cara berpikir yang patriarkis, di mana percaya bahwa tugas-tugas domestik itu eksklusif milik perempuan, misalnya bahwa perempuan itu tidak boleh lebih sukses dari laki-laki di luar rumah misalnya gitu. Itu adalah salah satu bagian dari toxic masculinity. Karena kenapa? Karena kalau perempuan yang lebih sukses itu nanti perempuannya nggak bisa diatur misalnya gitu. Nah, cara berpikir yang percaya bahwa perempuan itu harus diatur itu adalah bagian dari toxic masculinity. Dalam rumah tangga ataupun dalam organisasi harusnya tidak ada yang diatur atau mengatur, tapi yang ada adalah komunikasi yang sifatnya seimbang gitu. Dan toxic masculinity ini tidak hanya perlu dihindari oleh laki-laki, tapi juga harus dilawan gitu. Sehingga nggak boleh malu misalnya misalnya ketika diledekin temennya karena negur temennya yang catcalling gitu ya. Justru harusnya yang malu itu adalah temennya yang melakukan catcalling gitu. Itu yang perlu diubah pelan-pelan. Ketiga, laki-laki bisa menghabiskan lebih banyak waktu membaca buku dan cerita-cerita tentang perempuan yang juga ditulis oleh perempuan. Karena itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memahami sudut pandang perempuan. Keempat, harus bisa nurunin gengsi. Dalam artian ini kayak tadi, misalnya mau negur temennya yang catcalling gitu. Atau misalnya kita adalah pelaku catcalling gitu ya. Tentunya kan kita, mungkin sebelum Anda mengambil kelas ini, Anda tidak tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah bagian dari uh, uh, objektifikasi perempuan ketika melakukan catcalling gitu ya. Dan itu nggak apa-apa selama Anda menyadari bahwa itu salah gitu. Seringnya kan kalau misalnya ada yang ngelakuin catcall, terus diingetin, malah defense kan gitu. Nah itu defense dengan bilang bahwa ya kan aku niatnya muji, jadi langsung excuse gitu ya. Tapi yang bisa dilakukan oleh laki-laki adalah taking responsibility if they behave badly gitu. Dan yang bisa dilakukan laki-laki adalah laki-laki yang terutama punya kesempatan yang lebih besar, misalnya di posisi kepemimpinan gitu ya, di organisasi gitu, di politik, maka bisa mengakui bahwa dia punya keistimewaan atau privilege itu dan menggunakan privilege itu untuk memperjuangkan isu-isu yang sifatnya inklusif, termasuk
yang yang membahas tentang perempuan-perempuan yang termarginalkan dan kelompok-kelompok termarginal lainnya, walaupun minoritas tidak hanya perempuan gitu ya. Jadi lebih lebih inklusif lah gitu. Misalnya kalau di Amerika yang punya privilege itu biasanya laki-laki dan kulit putih gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin laki-laki, Muslim, dan Jawa biasanya gitu. Kalau di politik misalnya atau di pemerintahan gitu. Nah, itu adalah privilege yang cukup perlu diakui dan kemudian dimanfaatkan untuk membantu menyuarakan mereka-mereka yang suaranya mungkin tidak tidak terdengar karena tidak punya representasi atau perwakilan di ruang publik begitu. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya berharap lagi-lagi teman-teman tidak melihat ini sebagai upaya untuk apa ya, berkampanye bahwa laki-laki harus menjadi feminis atau tidak, tapi lebih kepada menyadari bahwa memang pada dasarnya ada ketimpangan privilege, ada ketimpangan soal informasi dan pemahaman juga gitu. Misalnya ya kalau perempuan itu mungkin nggak perlu saya kasih tahu lagi soal apa yang saya bicarakan di sini karena mereka udah kenyang, dan mereka sudah mengalami sendiri gitu ya. Bagaimana walaupun kecil saja didiskriminasi, saya yakin setiap perempuan itu pernah merasakan minimal at least entah itu di catcalling, entah itu di-judge, entah itu diobjektifikasi, entah itu dituntut untuk melakukan sebuah peran yang sangat terstigma gitu. Nah, minimal pasti pasti pernah diomongin, misalnya bangun siang dikit gitu ya, perempuan pasti hampir semuanya mungkin pernah dibilang, "Kok perempuan bangunnya siang?" gitu ya, atau "Kok perempuan nggak bisa masak? Kamu nanti hati-hati, kamu kan perempuan A, B, C, D, dan seterusnya." Jadi saya yakin yang perempuan udah kenyang gitu, mmm, dan lagi-lagi bukan bukan untuk mengglorifikasi salah satu gender dan bukan untuk bilang bahwa laki-laki semua salah gitu ya, tapi lebih kepada untuk, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang mengapa konsep dan gerakan ini muncul, dan mengapa yang namanya keadilan gender sampai hari ini belum tercapai, dan bagaimana itu bisa dibantu untuk dicapai kalau misalnya Anda bukan perempuan, gitu. Jadi laki-laki pun bisa membantu banyak dan bisa punya peran banyak dan ketika itu tercapai juga bisa diuntungkan, gitu. Tentunya laki-laki pastinya pengen punya istri yang lebih independen dan tidak bergantung secara ekonomi ataupun sosial kan gitu. Entah terlepas dari apapun profesinya dia nanti, mmm, saya yakin justru, a man of quality justru tidak akan merasa insecure kalau misalnya perempuan yang mendampingi dia nanti justru yang punya kualitas juga. Dan kalau pengen punya quote unquote pendamping yang berkualitas tentunya kita harus sama-sama memperjuangkan supaya apa namanya, jalan untuk menjadi perempuan yang berkualitas itu tidak dipersulit gitu. Mudah-mudahan saya bisa bisa ini ya, apa, menjelaskan ini dengan baik, walaupun saya sebenarnya sangat kangen interaksi lebih interaktif, komunikasi yang lebih interaktif seperti kita di kelas, tapi karena keadaannya belum memungkinkan, jadi saya harap ini cukup, dan lagi-lagi saya sangat terbuka kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kalau misalnya malu nanya di classroom, boleh email saya, apapun gitu boleh boleh didiskusikan, dan semoga teman-teman tetap semangat, ini udah masuk minggu ketiga kuliah online, mudah-mudahan juga selalu sehat. Dan ya udah tahulah semua pesan-pesan itu ini Anda udah baca di mana-mana, dan kita doakan semoga ini semua segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi di kelas ya. Tapi in the meantime kita ketemu di sini, ketemu di Google Classroom, ketemu di email, mudah-mudahan cukup dan mudah-mudahan, bisa dipahami. Saya akhiri untuk video kali ini dan jangan lupa hari Kamis jam 7 malam tanggal 2 April akan ada kuis selama 20 menit, isinya pernyataan yang nanti terdiri dari jawabannya bisa benar, salah, atau tidak tersedia. Silakan nanti Anda jawab, ada 10 pertanyaan yang itu akan digunakan sebagai presensi. Dan jangan lupa juga minggu depan akan ada gender lock lagi yang ketiga. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.